Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an dallin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah kita selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian di antara kita juga ada yang sudah menyelesaikan pula puasa 6. Mungkin ada yang mengambil yang lebih afdal, yaitu hari kedua. Kemudian berurutan. Tapi boleh juga 6 hari di bulan Syawal. Ya. Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita mulai kembali muhasabah, mengevaluasi tentang keberislaman kita. Saya tulis di status saya begini, Pak. Para doktor dan profesor di Indonesia ini mungkin sudah jutaan buku dibacanya. Ya, para doktor dari berbagai disiplin ilmu. Profesor mungkin jutaan buku sudah dibacanya. Terutama yang beragama Islam. Tapi Islam kalau kita ambil patokan dari Barus sejarah itu masuknya abad ke-7 Masehi. Kalau abad ke-7 Masehi sampai sekarang udah berapa tahun itu? Berapa ratus tahun tuh, Pak? Ya. Abad ke-7 itu kalau sejarah yang mengatakan dengan membawa Islam ke Indonesia dari Barus. Ya. Tapi kok Indonesia ini tidak juga kunjung jadi masyarakat madani. Ini heran kita ini. Doktor, profesor yang beragama Islam nih, udah jutaan buku dibacanya. Tapi tidak bisa membuat Indonesia ini menjadi masyarakat madani. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya satu buku aja dibaca. Tidak ada buku lain, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dibaca Umar, itu yang dibaca Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Kok bisa dia mendirikan masyarakat madani? Ada apa ini? Apakah para ilmuwan kita tidak pernah berpikir otaknya ini? Ya. Kok tidak bisa Indonesia ini menjadi masyarakat madani? Padahal sudah jutaan buku dibacanya. Rasulullah dan sahabatnya hanya baca buku Al-Quranul Karim. Tidak pernah mereka baca filsafat Yunani, tidak pernah itu. Tidak ada dalam sejarah Umar pernah membaca filsafat Yunani. Aristo, Sokrates, Plato, Thales, nggak pernah. Malah pada suatu kali beliau megang Injil, Bible. Itu Nabi marah. Kalau Musa sekarang hidup, pasti dia ikut aku, kata Rasulullah. Nggak usah aku baca-baca lagi itu. Quran saja. Itu coba. Cuma satu buku dibacanya bisa mendirikan masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat yang mukminnya dapat surga di dunia, dapat surga di barzakh, dapat surga di akhirat. Nabi
mengabadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Antara rumahku dan mimbarku ada taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Itu yang disebut sekarang raudhah, yang orang berebut kalau di Madinah untuk sholat dan zikir di sana. Artinya apa? Dari rumah ini kalau kalian mau mendirikan, ya, merasa hidup bagaikan di surga di dunia. Apa itu isi surga? Aman, damai, penuh kebaikan. Nah, dari sini konsepnya. Nah, apa yang dibaca, yang dipedomani oleh Muhammad SAW? Al-Quran, tidak ada lain. Tidak ada lain. Cuma, ada cumanya. Dalam sejarah, Nabi tidak pernah melakukan musabaqah tilawatil Quran. Tidak pernah tuh. Kayak dulu main sekarang, tidak pernah tuh. Tidak ada satu riwayat pun Nabi pernah melakukan musabaqah tilawatil Quran. Tidak ada. Jadi kamu mengatakan bid'ah musabaqah itu? Enggak, saya tidak mengatakan bid'ah. Cuma perlu evaluasi. Apakah dengan mengadakan musabaqah tilawatil Quran, mulai tingkat desa, lurah, sampai nasional, sampai internasional, orang Indonesia selalu mendapat juara satu, apakah berubah kehidupan di Indonesia ini menjadi Islami? Atau semakin bobrok? Di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, semakin hancur-hancuran. Kalau begitu perlu evaluasi. Jadi kalau begitu, boleh silakan musabaqah tilawatil Quran. Tapi juga mari kita musabaqah amalil Quran. Mari bertanding pula mengamalkan Al-Quran. Mulai dari keluarga sampai kepada tingkat nasional. Mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat nasional. Kita adakan pula perlombaan mengamalkan Al-Quran. Itu baru. Jadi silakan musabaqah tilawatil Quran. Biayalah dengan sekian ratus miliar, tidak apa-apa. Tapi juga biayai pula dengan sekian miliar untuk berlomba mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang dibuat Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan Nabi memberi gelar kepada sahabatnya karena mengamalkan Al-Quran. Al-Faruq, Umar. Jangan coba-coba di hadapan Umar nampak kebatilan. Dia akan pisahkan yang batil dengan yang hak. Yang batil dia rembah. Dia pancung. Malah dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, serahkan saja kepada saya tawanan ini, biar ku pancung semua. Jangan marah, kata Rasulullah. Nggak bisa macam-macam. Kenapa? Mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sebagai Al-Furqan. Dia pembeda mana yang hak, mana yang batil. Hak tegakkan, bela mati-matian. Batil hapus. Begitu. Maka berdirilah masyarakat madani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maaf agak keras sedikit ini, kira. Ya, sekarang sedang terjadi musabaqah tilawatil Quran. Tidak apa-apa, silakan. Tapi juga mari kita adakan musabaqah amalil Quran. Pertandingan mengamalkan isi Al-Quran dalam bidang kebersihan, tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, mengamalkan bidang ekonomi. Siapa yang bisa mendirikan pasar, di dalamnya tidak ada riba, tidak ada kecurangan, bersih rapi, tidak ada kata-kata lawa. Seluruh orang yang di pasar itu kalau sudah sampai nisabnya, ada tukang catat, wajib berzakat. Kalau tidak nanti akan dirampas hartanya, diambil ambil hartanya. Kayak Abu Bakar, siapa kalian umat Islam yang tidak mau berzakat, aku perangi kalian. Subhanallah. Akhirnya apa? Terjadilah kehidupan yang aman, damai, berlomba-lomba mereka bikin kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, coba datang Ramadan setiap tahun membentuk pribadi takwa. Kalau belum betul kalian bertakwa, bisa dievaluasi. Gimana caranya? Orang yang bertakwa pasti Al-Quran pedoman hidupnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba. Sudah berapa kali Ramadan lewat di Indonesia? Apakah umat Islam sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam segala hal? Coba. Sudah itu apa lagi? Kalau kalian bertakwa, pasti kalian punya SDM yang berkualitas dan unggul. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad SAW dengan para sahabatnya, mereka unggul di bidang sumber daya manusia. Tidak bisa diatur sama Yahudi. Malah Yahudi
bisa ditumbangkannya dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan, dari segi sosial, kebudayaan dan lain sebagainya. Punya SDM yang berkualitas. Sampai hari ini masih diakui oleh para pakar. Yang menulis bukan hanya umat Islam, orang kafir menulis, profesor doktor titelnya. Dia teliti tentang Muhammad, kehidupannya. Dia teliti tentang ajaran Muhammad, Al-Quran. Akhirnya dia tanya kepada temannya orang Islam, apa Muhammad ini pernah belajar biologi, kimia, astronomi dan lain sebagainya? Kok dia tahu? Nah, akhirnya mereka masuk Islam. Pastilah Muhammad diajar oleh Yang Maha ini. Jadi SDM-nya mantap. Dari yang paling kecil, cara tidur, cara masuk WC, keluar WC, cara duduk di WC. Itu mengagumkan profesor doktor hari ini. Tapi kita sudah berapa kali Ramadan lewat. Apakah sudah bertakwa kita? Apakah SDM umat Islam di Indonesia sudah bisa berkualitas, unggul di bidang ekonomi, di bidang politik dan lain sebagainya? Nah, mungkin di antara jawabannya kita asik dengan musabaqah tilawatil Quran. Pertandingan baca Quran, tapi belum ada pertandingan mengamalkan Quran. Karena itu mari kita minta kepada penguasa kita, orang-orang kaya kita, ilmuwan kita, tolong bikin pula musabaqah amalil Quran. Mari bikin pertandingan mengamalkan isi Al-Quran dalam berbagai segi. Insya Allah tunggu 20 tahun pasti akan nampak hasilnya. Karena suatu pendidikan diterapkan hari ini, 20 tahun yang akan datang baru nampak hasilnya. Saudaraku seiman rahimakumullah. Kemudian yang mengherankan saya, sudah berapa banyak ditemui metodologi membaca Al-Quran. Metode membaca Al-Quran cepat, lancar. Orang Indonesia saja, hatta iya, orang Pekanbaru dulu, tahun 80-an. Kemudian Iqra, sudah meninggal pula orangnya. Ada lagi macam-macam ya metode membaca Al-Quran supaya cepat, supaya lancar. Tapi sayang, hasil penelitian umat Islam di Indonesia 65% tidak bisa baca Quran. 65% umat Islam tidak bisa baca Quran. Ada lagi satu penelitian 72%. Ada lagi satu penelitian 77% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Ada apa ini? Metodologinya sudah ditemui oleh para pakar. Nah, kenapa? Mungkin para penguasa tidak tertarik untuk membuat program. Saya berkuasa di Pekanbaru 5 tahun insya Allah. Saya akan bikin program, kata wali kota. Kemudian camatnya, lurahnya, bahwa penduduk saya paling tidak 3 tahun ke depan tidak ada lagi yang buta aksara Al-Quran. Saya akan alokasikan dana untuk itu. Setelah itu baru kami akan bikin program bagaimana kita mengadukan pula musabaqah mengamalkan Al-Quran. Itu baru top. Jadi saudaraku seiman rahimakumullah, ini sebentar lagi datang lagi haji nih. Setiap tahun Indonesia alhamdulillah kecuali Covid kemarin 200 juta lebih setiap tahun naik haji. Padahal janji ini pasti haji yang mabrur pasti dapat surga. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Maka Rasulullah dari hajinya dengan sahabatnya berdiri surga di Madinah. Rumahku surgaku. Aman, damai. Selalu mereka berlomba bikin kebaikan. Tapi di Indonesia kalau didata sekarang sudah berapa? Mungkin ratusan atau puluhan juta ini orang haji di Indonesia. Mana bukti mabrurnya itu? Seharusnya kita malu. Ya, mana bukti mabrurnya kita? Belum lagi nanti sholat kita evaluasi. Belum lagi nanti zakat dan lain sebagainya. Saudaraku seiman rahimakumullah. Mari sama-sama kita renungkan bahwa keberislaman kita ini kenapa berbeda dengan keberislamannya Muhammad SAW dan para sahabatnya? Ya. Maka mari kita evaluasi. Tentu kitalah yang akan mengevaluasi, tidak mungkin orang lain. Dan yang lebih memalukan lagi, hari ini betapa banyaknya kita umat Islam yang keturunan. Tapi tidak pandai baca Quran, tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Tapi berapa pula banyaknya sekarang menengah ke atas yang sudah masuk Islam. Mencengangkan. Dan malah membanggakan kita. Mereka setelah masuk Islam betul-betul mengamalkan Islam. Kenapa? Karena kata kawan saya, satu Ustaz, masalahnya apa? Mereka masuk Islam karena mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul dulu. Kita masuk Islam banyak keturunan. Karena datuk kita ke Islam, kita Islam pula. Padahal kita tidak bisa baca Quran dan kita tidak paham dengan Al-Quran.
Mari saya ajak diri saya, kita semua bikin program bagaimana kita bisa pula musabaqah amalil Quran. Mari kita adakan pertandingan mengamalkan Al-Quran. Ya, kita serahkan programnya kepada masing-masing yang sebagai penguasa. Kalau dapat wali kota, bupati, gubernur, presiden nanti, ya, camat, lurah, kepala desa membuat itu. Mari kita dukung bersama. Mudah-mudahan lebih kurang 20 tahun yang akan datang kita akan menyaksikan, kalau kita sudah wafat, kita akan menerima di kubur nanti hasil jerih payah kita. Mana kita akan merasakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 110? Kalian umat Islam adalah umat yang hebat yang ada di tengah-tengah manusia. Tapi hari ini kita tidak bisa mengatakan kita hebat. Kenapa? Ekonomi dikuasai orang, politik dikuasai orang, pendidikan diwarnai orang. Tidak bisa kita mewarnai. Ini kesalahan kita bersama. Mudah-mudahan kesalahan ini diampuni Allah, dan mari kita bikin program di mana Lailatul Qadar mengajar kita supaya kalian masing-masing punya program ke depan. Itulah diantara arti dari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.